Halo, hari ini kita mau bongkar satu sumber yang menarik nih. Kutipan dari e-book Catatan Suami Sadar Diri, penulisnya Kristiawan Balasa. Isinya tuh pengalaman pribadi dia ya sebagai suami dan ayah yang mulai lihat rumah tangganya pakai kacamata baru. Yang bikin unik, ini dari sudut pandang laki-laki loh. Dia sadar gitu ada jarak antara apa yang dia pikir udah dia kasih ke keluarga sama apa yang sebetulnya dibutuhin pasangannya. Nah, kita mau gali bareng soal komunikasi, terus beban tak terlihat, sama gimana sih upaya nyambungin lagi koneksi dalam hubungan dari catatan dia ini. Tepat sekali. Fokus kita nanti lebih ke momen-momen klik si penulis ya. Gimana dia mulai sadar hal-hal yang dulu dianggap biasa aja atau sepele, ternyata jadi sumber capek dan bikin jarak emosional buat istrinya. Kita lihat yuk gimana kesadaran ini mengubah cara pandangnya soal peran dan tanggung jawab. Oke, kita mulai dari satu momen yang cukup personal ya. Penulis ini cerita, dia pengen meluk istrinya gitu sebelum tidur, tapi ditolak halus. Alasannya, aku capek. Awalnya dia bingung kan, ngerasa ditolak itu. Tapi belakangan dia sadar, ini bukan penolakan ke dirinya secara personal. Kalimat aku capek itu sinyal butuh jeda dari overstimulation seharian, kelelahan mental gitu. Anda mungkin pernah kan ngerasa, aduh disentuh atau sekedar ada orang dekat aja malah bikin tambah penat pas lagi capek banget. Ini bukan soal cinta loh, tapi soal butuh ruang. Nah, ini kan soal fisik ya, tapi gimana dengan salah paham di area lain yang dia sadari? Nah, kesadaran soal lelah tadi itu ternyata ngebuka matanya dia ke konsep lain, namanya bekerja dalam bayangan sama beban mental. Dia cerita pernah lihat istrinya senyum-senyum sendiri, lihat ponsel di sofa. Dia kira, wah lagi santai nih, me time. Ternyata lagi riset MPASI, bandingin harga popok sambil nyambi bales email kantor coba. Kelihatannya aja santai, tapi otaknya kerja keras. Nah, ini dia beban tak terlihat itu. Nggak kelihatan fisiknya, tapi nyata banget nguras energi. Wah itu dalam banget ya pengamatannya. Nah, bicara soal beban pikiran, ini nyambung kesadaran dia soal inisiatif kan? Dulu dia pikir, nanya ada yang bisa aku bantu, itu udah bagus, udah perhatian gitu. Ternyata, pertanyaan itu malah bisa nambah kerjaan istrinya. Karena jadi harus mikir lagi, oke, tugas apa ya yang bisa dilempar ke dia? Intinya gini, bergerak duluan tanpa diminta, langsung cuci piring kayak inisiatif beli gas pas abis, atau ambil alih nenangin anak. Itu bentuk dukungan yang jauh lebih berharga. Jauh lebih ngena daripada sekedar tawaran bantuan. Betul, dan pemahaman soal beban tak terlihat ini juga ngubah cara dia ngelihat keheningan istrinya. Pas komunikasi mulai jarang, terus istri makin diem, dia baru sadar. Itu bukan berarti semua baik-baik aja loh. Justru bisa jadi itu tanda kelelahan emosional. Kayak udah ngerasa percuma ngomong karena dulu nggak didengerin atau nggak dipahami. Momen paling ngena mungkin pas dia tanya istri mau bicara apa, dijawabnya sudah pernah. Dek gitu kan. Dia sadar udah nyanyain banyak kesempatan buat mendengar sebelumnya. Ini jebakan berdua tapi rasanya sendiri. Dari keheningan itu, menariknya muncul upaya menata ulang diri dari sang istri ya. Penulis cerita istrinya nyulap gudang jadi ruang kerja kecil gitu. Dia nyebutnya ruang yang kembali hidup. Awalnya dia cuma lihat aktivitas fisiknya aja, nata-nata barang. Tapi, dia nangkep makna lebih dalam. Ini cara istrinya ngerebut kembali sejumput identitas dirinya yang mungkin sempat diparkir dulu karena fokus jadi ibu dan istri. Jadi proses nata ruang itu sebenarnya ya lagi nata kembali dirinya juga. Juga merekam persis cara ayahnya memperlakukan ibu mereka. Pas dia lihat anaknya niru nada bicaranya ke istri, wah dia langsung dek, kaget gitu. Itu jadi motivasi kuat buat berubah. Buat jadi contoh partner yang suportif, yang hadir penuh, bukan cuma hadir fisiknya doang. Jadi jelas ya, ini proses panjang. Bukan sulap semalam jadi langsung berubah gitu. Penulisnya sendiri bilang pelan-pelan jadi waras. Pasti ada maju mundurnya lah ya. Kadang masih kelepasan emosi atau balik ke pola lama. Kuncinya emang bukan sempurna atau cepat, tapi konsisten. Mau terus belajar, mau lihat dari kacamata pasangan. Rumah tangga itu ya tempat belajar salah bareng, gitu katanya. Jadi intinya ya catatan suami ini nyorot banget betapa pentingnya kita peka sama beban tak kasat mata pasangan kita. Terus nilai sebuah inisiatif nyata itu
jauh di atas sekedar tawaran bantuan verbal, dan krusialnya kehadiran emosional, komunikasi yang tulus buat jaga hubungan tetap hidup. Ini bukan melulu soal bagi-bagi tugas rumah tangga aja, tapi soal gimana kita benar-benar saling melihat dan mendengar satu sama lain. Refleksi Kristiawan Balasa ini jadi pengingat bagus ya buat kita semua. Dalam tiap hubungan, pasti selalu ada lapisan pemahaman baru yang bisa digali lebih dalam lagi. Mungkin aja ada kerjaan bayangan, atau mungkin harapan yang dipendam dalam interaksi Anda sehari-hari yang kelihatannya biasa aja. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang, adakah keheningan dalam hubungan Anda saat ini yang sebenarnya butuh disapa dengan tulus? Dan apa ya, kira-kira satu langkah kecil aja yang proaktif bukan sekedar reaksi yang bisa Anda coba lakukan minggu ini buat nunjukin kehadiran yang nyata pada orang terkasih Anda, coba direnungkan deh.